Satu juga terkhusus nih buat yang namanya Rudy Yohanes. Nggak usah kau naik-naik di komal saya. Tadi kan aku putar lagu anak Batak. Tiba-tiba dia bilang, saya juga anak Batak. Ku jawab lah, kau Batak Dale kau. Aku bilang gitu sama dia. Masih dia joget-joget di komalku. Langsung ku blok langsung. Jadi jangan main-main. Apalagi kalian sudah mengganggu yang namanya. Saya jujur nih ya. Saya di sini bukan namanya. Kalian terserah mau bilang saya herdernya Edis TV atau apa. Tapi sampai detik ini saya masih berdiri diri sama Edis TV karena apa? Edis TV satu-satunya apologet yang masih rendah hati, menguasai 9 buah roh, masih Edis TV teman-teman. Kita harus mengakui itu. Kalau kalian tidak sepakat dengan saya, silakan. Kalian mau mengatakan saya herder Edis TV, silakan. Saya nggak peduli. Tetapi di sini saya berdiri buat orang yang menurut saya itu baik, ya. Jangan pernah mengganggu pribadi orang. Kalau berkatmu berkurang, introspeksi diri. Jangan menyenggol orang. Berdoa. Ya, terkhusus buat Pak Bom Bom. Rekam ini teman-teman, ya, sampaikan ke Pak Bom Bom. Saya sudah tahu siapa Bom Bom itu sebenarnya. Pak Bom Bom itu bukan orang yang ahli di bidang ini, enggak, bukan. Dia itu salah satu kontraktor. Tapi karena kontraktornya sepi, beralihlah dia sebagai apologet. Ya, ini saya sorry teman-teman, saya tegas di sini. Ya, Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Makin seru ya teman-teman, makin panas masalah perseteruan antar Polikarpus ini. Dimulai dari Edis yang mengatakan bahwa penyalipan Yesus adalah rancangan dari iblis, artinya
Mereka semua adalah penyembah iblis. Mereka semua adalah pengikut rancangan iblis. Dan gara-gara perseteruan itu melebar kemana-mana ya, menjadi saling buka aib, ya, menjadi saling serang personal, menjadi saling membahas siapa yang pantas menjadi apologet, bahkan sudah jatuh banyak sekali korban-korban, termasuk RK dan Ovid yang akhirnya nggak kuat mental, teman-teman. Nggak kuat mental karena standar dari Laskar Polycarpus inginnya itu Polycarpus tuh yang bisa menghujat gitu, yang nggak bisa menghujat disingkirin, yang nggak bisa menghujat tidak lagi didukung. Ini membuat makin panas ya, makin panas perseteruan antar mereka, teman-teman. Ngeri ya, kalau kita bilang ngiri, teman-teman, ya ngiri. Dan kita tahu yang menjadi panglima herder itu adalah Yuli, teman-teman ya. Jadi panglima herdernya Edis itu namanya Yuli, dan kalau kita bilang panglima Pitbull itu adalah Redda Marbun ya. Jadi ada banyak nih, kalau dibilang anjing-anjing rabies pengikut Edis. Dan semua Polycarpus yang lain yang tidak ya, yang tidak ikut dalam barisan Wak Donat dan Pak Bom itu memilih menjadi jenderal-jenderal atau panglima-panglima anjing-anjing rabies dari Edis. Ada, kita kenal ya, Erben. Nah, Erben nggak mau ikut di grupnya Pak Bom untuk melawan Edis. Dia bilang lebih bagus saya jadi anjing. Kalau jadi anjingnya Edis minimal dapat remahan rotinya. Seperti yang dibilang oleh Bible kan. Anjing dapat remahan roti dari tuannya. Nggak dapat daging nggak apa-apa, dapat sempalannya, dapat sisa-sisanya. Daripada lawan Edis, beresiko tidak dapat apapun. Daripada ngambil resiko, mending dapat ampasnya, dapat sisanya. Itulah yang ada di otak Haleluya, Erben, dan teman-teman yang lain. Kan begitu. Boro-boro gitu, boro-boro mereka bersatu, ternyata mereka ribut lagi. Ternyata rencana Rudi Iskariot untuk menggalang kekuatan Polycarpus yang masih stay di Indonesia itu gagal total. Awalnya dia pingin Polycarpus Indonesia ini bersatu. Bersatu, teman-teman, untuk mengancam donatur agar support mereka lagi. Ternyata Polycarpus yang ada nggak mau. Mereka bilang lebih bagus jadi anjing-anjingnya Edis. Nah, ini sedih sekali ya. Jadi tawaran Rudi Iskariot ditolak, teman-teman. Dan tentu saja ini makin panas, makin lucu, teman-teman ya. Karena menurut mereka lebih bagus menjadi herdernya Edis, menjadi ya anjing-anjingnya Edis, daripada melawan Edis dan bersekutu dengan apologet Islam. Ini yang membuat mereka pantang, nggak mau gitu. Karena tawaran dari Rudi Iskariot dan Pak Bom adalah melawan Edis dengan bersatu dengan apologet Islam. Bergandengan tangan, bahu-membahu, bersekutu dengan pihak Muslim. Karena memang Edis ini perusak nasional, teman-teman. Perusak negara kita. Gara-gara Edis orang jadi baku hantam, gara-gara Edis bapak dan mama, ya anak dan bapak jadi ribut, gara-gara agama. Ini semua karena provokasi Edis. Maka Pak Bom, Rudi Iskariot dan yang lain-lainnya, ini bilang udahlah, kita sama Muslim harus bersatu nih. Karena ini musuhnya musuh bersama, musuh negara. Menurut mereka enggak lah. Mereka enggak mau. Mereka lebih memilih tetap ada di kubunya Edis, jadi anjing, yang penting lawan Islam. Nah, kalau saya lihat, sebenarnya mereka pingin gabung ke kubunya Rudi. Tapi karena Rudi menggandeng ya, si Iskariot dan Pak Bom ini menggandeng Rifa, Nandar ya. Nah, ini yang membuat mereka tuh jadi nggak mau. Nggak mau, teman-teman. Tapi kalau kemarin nggak gandeng pihak Muslim, tapi hanya Polycarpus Indonesia doang, ada kemungkinan mau. Ada kemungkinan mau. Yang ngomong mereka ya, yang ngomong tuh mereka. Yang mereka bilang, ya yang buat mereka tuh nggak terima, ya gara-gara ini. Bersekutu dengan Rifa yang mereka anggap adalah iblis gitu kan. Rifa Nandar itu kan dianggap sebagai antichrist, adalah iblis gitu. Penghujat Tuhan mereka. Nggak mungkin mereka bersatu dengan penghujat Tuhan mereka. Lebih baik mati gitu. Ini yang terjadi sekarang. Nah, ini akan panas, teman-teman. Akan makin melebar kemana-mana. Jadi kita stay tune aja. Kita saksikan saja ya. Satu juga terkhusus nih buat yang namanya Rudi Yohanes.
nggak usah kau naik-naik di komal saya. Tadi kan aku putar lagu anak Batak. Tiba-tiba dia bilang, saya juga anak Batak. Ku jawab lah, kau Batak Dale kau. Ku bilang gitu sama dia. Masih dia joget-joget di komalku. Langsung ku blok langsung. Jadi jangan main-main. Apalagi kalian sudah mengganggu yang namanya, saya jujur nih ya, saya di sini bukan namanya, kalian terserah mau bilang saya herdernya Edis TV atau apa. Tapi sampai detik ini saya masih berdiri sama Edis TV karena apa? Edis TV satu-satunya apologet yang masih rendah hati, menguasai 9 buah roh, masih Edis TV, teman-teman. Kita harus mengakui itu. Kalau kalian tidak sepakat dengan saya, silakan. Kalian mau mengatakan saya herder Edis TV, silakan. Saya nggak peduli. Tetapi di sini saya berdiri buat orang yang menurut saya itu baik, ya. Jangan pernah mengganggu pribadi orang. Kalau berkatmu berkurang, introspeksi diri. Jangan menyenggol orang. Berdoa. Ya, terkhusus buat Pak Bom Bom. Rekam ini teman-teman, ya, sampaikan ke Pak Bom Bom. Saya sudah tahu siapa Bom Bom itu sebenarnya. Pak Bom Bom itu bukan orang yang ahli di bidang ini, enggak, bukan. Dia itu salah satu kontraktor. Tapi karena kontraktornya sepi, beralihlah dia sebagai apologet. Ya, ini saya sorry teman-teman, saya tegas di sini. Ya, saya ini nggak mau. Ya, saya nggak mau. Jangan, kalau kalian mau maju sebagai pelayan Tuhan, maju. Apa yang ada di dalam diri kalian itu tunjukkan, keluarkan. Tetapi jangan pernah mengganggu yang namanya Edis TV. Edis TV nggak pernah menyenggol siapa-siapa. Kalau dia berani menyenggol siapa-siapa, saya senggol dia juga. Tapi saya melihat selama ini Edis nggak pernah mengganggu siapa-siapa. Masalah penyaliban dari bulan September, Pak Bom Bom sudah bla bla bla. Detik ini saya tahu teman-teman, kita butuh namanya kado Natal. Tetapi nggak usah ganggu rezeki orang. Jangan pernah menjual data-data teman-teman kekristenan sama orang-orang yang sudah menghujat kekristenan. Jangan buka ruang untuk Riva dan Nandar. Jangan pernah buka ruang. Mereka menghujat kekristenan, kalian bersekutu dengan itu. Berarti kalian itu sama saja dengan mereka. Kalian sampah. Mungkin itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan. Saya ditarik sama Kak Reda. Sebenarnya saya udah janji tidak mau naik di mana-mana. Tetapi karena tadi Kak Mawat ini saya hanya mau menambahkan saja. Seorang siapapun yang bersekutu dengan orang yang sudah menghina kekristenan, kita harus punya kesepakatan bersama mereka itu sampah ya teman-teman ya. Itu aja yang mau saya sampaikan Kak, silakan lanjutkan Kak. Oke. Dan gini ya, De Yulia, mungkin kamu ada di sini karena kan si dua jambar itu kan sering naik ke tempatmu, Dek. Ada kemarin itu ada mungkin 200 orang yang ngetek kakak itu videonya si Melan ya, si Milan ya, si bunda-bunda si dua jambar itu berstatement bahwa Edis Sidabutar ini sudah melakukan kasus nasional ya. Jadi terus yang mendukung dia 70% itu orang Kristen yang ada di Amerika, di US. Nah, seperti itu ya. Nah, dari tadi ditek-tek sama netizen supaya naik di sini nggak berani si goblok itu naik ke sini ya kan ya. Nah, terus tadi juga gua bilang begini. Karena memang tadi malam itu kan semua kakak kan lagi kerja kan. Jadi sampai ada loh yang menelpon kakak. Waktu kemarin itu si Bro Debat sama Bro Erben itu didikik ya di tempatnya si Bom Bom. Nah, cuman karena kondisinya kakak lagi bekerja, jadi nggak bisa kakak naik di situ. Nah, ini maksudnya tolong statementnya si Melan ini ya. Karena kakak tunggu-tunggu dia nggak naik-naik ya kan. Statementnya itu yang bilang bahwa Edis Sidabutar ini melakukan kasus nasional seperti itu, tolong dipertanggungjawabkan ya. Jangan karena butuh followers atau merasa hebat karena dia bisa ngirim ikan teri atau ikan paus itu, gua nggak peduli ya. Tolong itu dipertanggungjawabkan ya, karena dia kan nggak berani ke tempat kakak. Tolong nanti itu diinterogasi deh ya, supaya lebih jelas ya. Dia bilang bahwa kasus Edis Sidabutar itu kasus nasional. Jadi kita harus benar-benar mendeportasi ya. Oh, ini tolong ya si dua jambar si Melan, tolong pertanggungjawabkan statementmu itu ya. Saya nggak mau manggil kamu itu mbak atau apa karena kau itu kan ada kan pisangmu nggak atau itu kau buang atau gimana itu urusan lu. Tolong ya. Jadi tolong itu nanti tolong diinterogasi deh karena kasus nasional. Dan dia itu naik di roomnya si Nandar ya. Makanya saya bilang sampai dunia kiamat pun saya tidak akan mau gabung duduk dengan para setan-setan itu. Buat saya sampai itu setan semua itu ya. Setan semua. Itu kalau tidak menghujat kekristenan nggak akan makan orang-orang itu. Kok bisa duduk si Bom-Bom di situ dengan tenang. Terus dikirim paus atau apalah itu sama si Melan si dua jambar itu. Udah joget-joget. Halo, tinggal
kirim nomor rekeningmu ke gua, weh bom. Tenang kau. Gak harus koin-koin. Kalau kita mah permainannya di belakang, bro. Uberwisen kita, gak ada sistem koin-koin. Ya ini juga mungkin pesan buat teman-teman semua ya teman-teman. Ini kan sudah mau Natalan ya. Harapan kita kalau bisa kita sama-sama untuk memilih untuk menjauh dulu, menjauh dari orang-orang seperti itu. Saya tidak menyuruh kalian untuk menyerang ya. Saya tidak pernah menyuruh kalian untuk serang ini, serang itu, enggak. Lebih baik kita menjauh dulu. Ya kalau bisa biarkan sepi roomnya. Karena apa? Pasti roomnya akan ramai dengan umat-umat Mokondo dan itu bahkan direcord. Percaya kalian, hal ini akan direcord teman-teman dan seolah-olah bakal ada narasi baru bahwa orang Kristen ini sudah bersekutu dengan yang namanya Riva, Nandar, Bunda Milo, ya. Teman-teman jangan pernah buka ruang sedikit pun apapun itu, jangan pernah. Kalau bisa pas dia lagi live tinggalkan saja. Saya tidak, di sini saya klarifikasi disclaimer, saya tidak pernah nyuruh kalian serang ini serang, tidak. Tetapi tinggalkan saja dulu. Biarkan dia narasi apa, biarkan. Ya, hal-hal seperti ini jangan dibuka ruang teman-teman. Ya, kita fokus-fokus sama pelayanan kita. Kita punya bagian masing-masing. Ya. Jadi orang seperti itu biarkan dia mau bercerita apa. Kan ini sudah karena begini teman-teman, kita tidak boleh menutup kemungkinan PBB, RY ketika dia membuka Komal itu penontonnya tuh tanya 100 teman-teman. 100, 120 dan lain-lain. Nggak usah Bang Juan, jangan kita report. Biarkan aja Bang Juan, biarkan sepi. Biarkan sepi, kita nggak usah report seperti itu teman-teman. Jadi kita teman-teman kita harus sepakat, kita jangan buka ruang, kalau perlu kita jangan nonton karena supaya nggak ada kepahitan sama kita. Seperti itu. Orang yang bersekutu, berulang-ulang saya kali, orang yang bersekutu dengan yang namanya Riva, saya pasti tandai si Riva. Riva berulang-ulang kali bicara nonotnya Tuhan Yesus dan lain-lain. Apakah dia aman? Aman. Kalau saya berbicara seperti itu, besok pagi rumah saya rame. Nah, orang-orang seperti itu jangan dibuka ruang, teman-teman. Jangan pernah buka ruang. Pesan saya satu itu. Yang kedua, buat siapapun, pendukungnya siapapun, jangan pernah membenturkan saya dan Kak Reda dan lain-lain dibilang herder. Jangan ya, saya pertegas, kita bukan herder, kita ini manusia yang diberikan akal dan akhlak teman-teman ya. Jadi kalian kalau bernarasi, kalau kalian ngefans sama orang, jangan terlalu mengkultuskan manusia. Pesan saya tegas, jangan pernah mengkultuskan manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Saya bacakan satu ayat Alkitab supaya teman-teman menjadi pegangan buat kita semua. Ayat ini sudah saya bacakan tadi di komal saya bacakan buat kita semua ya. Di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, jelas ya. Jangan pernah mengkultuskan manusia, tapi kamu lupa sama Tuhan. Jadi dekatkanlah diri kita semua kepada Tuhan, baru kita boleh ngefans boleh, tetapi jangan pernah mendukung ini itu, jangan. Kita harus ngefansnya sama Tuhan Yesus. Ya, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Yesus. Hingga detik ini kita bisa berkumpul di komalnya Kak Reda karena apa? Karena penyertaan Tuhan Yesus, karena nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi buat orang-orang yang sudah menyakiti teman sesama Kristen, jangan kita serang-serang, doakan, lupakan. Itu saja mungkin masukan dari saya Kak Reda. Terberkati semua yang ada di room ini ya teman-teman ya. Tiap bulan kirim uang ke si Bombom. Nah itu makanya kalian bijak lah teman-teman ya. Bijak. Makanya dia takluk sama Mamon. Betul, iya benar. Ya, jadi benar itu yang dikatakan Dek Yuli ya. Jangan sampai kasih Dek Yuli juga saya lihat waktu itu menaikkan si Iskariot itu di komalnya ya. Jadi jangan lagi mau menaikkan orang-orang seperti ini, jangan dikasih panggung ya. Pada waktu itu dia juga bernarasi liar ya kan, rumahnya apologet itu mau tempat apa dibilang itu ya, kumpul kebo. Itu kan kurang ajar. Jadi jangan lagi kalian yang berapologet menaikkan orang-orang seperti ini di room kalian. Jangan. Dan satu, jangan lagi kalau bisa orang-orang Kristen, orang-orang Kristen yang masih waras. Ini mana 2000? Lanjut. Lanjut Bu. Lanjut Kak. Ya, jadi orang-orang Kristen juga tidak usah naik ke lab-labnya dia, tidak usah menonton dan
videonya, tidak usah ditonton. Bila perlu kalau kalian penasaran, tonton aja dari channel-channel yang lain video-videonya. Nggak usah masuk ke live-nya. Begitu caranya untuk mementongkan dia itu dari media sosial ini. Jangan ditonton videonya, jangan masuk ke live-nya. Kalau kalian penasaran apa yang disebarkan sama dia, kalian tontonlah dari channel-channel yang lain. Banyak kok yang record, banyak yang yang membahas lagi, ditampilkan di situ. Itu jangan masuk termasuk ke channelnya si bom pendeta palsu itu. Jangan kalian naik, ya. Biar menyadarkan mereka ini, bukan kita mau supaya dia sadar, ya. Jangan dia. Kalian kalau mau nonton dari tempat lain bisa ditonton. Ya, kita sapa dulu Eda, teman kita. Halo. Shalom Kak Smart sama David. Tisi. Selamat sore teman-teman. Ya, ini Tisi. Halo Shalom, ini kepencet apa gimana ini? Biar ku turunin. Pencet kayaknya ya. Halo David, monitor. Halo, David monitor. Halo. Oke. Silakan Kak Smart. Ada yang sepertinya ini Oke. giliran Ya. mak ini. Aduh, aku baru ingat ada satu. Sebentar Kak Smart, izin sebentar aja. 1 menit aja. Saya lupa. Ini ada satu orang lagi perempuan, saudaranya PBB. Ya, ini teman-teman mungkin saya nggak mau menyebutkan namanya karena dia juga pernah. Oke. Dia juga salah satu orang yang pernah memprovokasi teman-teman apologet untuk mengunfollow saya. Ya, saya ingat nih orang ini. Dia juga sudah mulai nyenggol-nyenggol yang namanya Edi Sidabutar. Ya, saya nggak mau sebut namanya dia. Saya sebutkan inisialnya aja teman-teman ya. Inisialnya itu Lia Kristen ya. Inisialnya itu Lia Kristen ya. Dia itu saudaranya Pak Bombong. Mereka sekarang bersekutu mau nyindir-nyindir Edis. Sementara saya mau pertegas, saya bisa pastikan pendukung-pendukung Edis TV memfollow dia saja tidak, tetapi dia berani-berani bikin postingan bahwa herdernya Edis TV mengganggu dia. Siapa herdernya Edis TV yang mengganggu dia? Suruh ketemu saya, ya. Jangan. Jadi begini teman-teman, Edis ini sekarang popularitasnya nomor 1. Kita nggak boleh memungkiri itu, ya. Jadi jangan menggunakan nama Edis itu, tapi menjelekkan dia. Berkata bahwa herdernya Edis TV menyerang dia. Siapa? Coba. Saya mau pastikan, Lia Kristen, saya tantang kamu, tunjukkan siapa herder Edis yang pernah mendm kamu. Saya tantang kamu, ya. Kemarin fitnya saya tonton, lucu. Jadi begini Kak Reda, dulu dia pernah, karena ada satu, dia bisa-bisanya suruh orang-orang semua apologet Kristen untuk jangan pernah menaikkan Yuli. Ternyata sekarang dia yang bikin masalah. Nyenggol-nyenggol Edis, bilang herdernya Edis. Oke, herdernya Edis itu bukan orang kiri-kiri semua ya. Orang kaya-kaya. Ngerti kamu? Tepuk tangan, ketawa dulu Kak Herda. Ketawa dulu Kak Reda. Kak Reda lama. Jangan lawan yang di atas saya ini ya. Bunda Mila itu hanya pegang uang dolar. Ini punya uang euro loh. Ya kan Kak? Hanya mau mengingatkan teman-teman ya. Yang namanya Lia Kristen, kalau dia mulai nyinggung-nyinggung Edis, close. Jangan buka ruang. Siapapun yang mau menyinggung Edis, jangan buka ruang. Apalagi itu fitnah. Silakan Kak. Betul, iya. Silakan. Oke. Ya. Salam. Begini. Kita ini kan penonton ya, penonton apologet yang ada di TikTok ini. Kita ini bukan manusia bodoh ya. Kita melihat pohon itu dari buahnya. Yes. Jadi semua udah kita bandingin nih apologet yang ada di TikTok ini. Mau Bom, mau RK, mau dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat buah siapa yang buahnya paling bagus. Kalau nggak Edis, setiap hari di roomnya Edis itu banyak kadron-kadron yang murtad. Nah, mana bisa dibandingin Bom sama Edis? Ini Bom ini kalau menurut saya, Bom ini tidak bisa berdebat. Bom ini bukan pendebat. Bom ini bukan apologet. Tapi Bom ini penghafal Alkitab. Tuh. Menghafal Alkitab dia memang saya akui. Tapi kalau untuk berdebat dengan kadron, nggak ada papanya dia. Habis dia ditelan kadron dia.
Tapi Kak Smart, sebentar Kak Smart. Di room kita ini ada spendernya Pak Bom Bom loh. Namanya Kak Iya, Pine ini spendernya Pak Bom Bom. Biar disampaikan bagus. Dia udah bertobat. Dia udah bertobat. Kayaknya ya. Yusya tadi Yuli ikut tadi join telat datangnya. Iya, Wah, tadi saya karena- kesaksian. Karena aku pernah lihat Pak Bom Bom itu ngeposting gift dari Pine. Aku ingat, oh ini kan Bentar ya. ini spendernya Oh. Pak Bom Bom ini. Tadi Oh, saya spender semua apologet, tenang aja, nggak cuma Pak Bom Bom, tenang. Tadi udah dikulitin sama udah Pina dia Udah. si Bom Bom tadi. Karena aku udah pernah tegur dia di depan publik juga. Aku yang bela dia di depan publik, aku juga yang tegur dia di depan publik. Kalau namanya spender nggak cuma bom semuanya aku Tapi kasih kok kalau ada rezeki. waktu itu kalau nggak salah Kak Pine juga pernah typing di situ jangan naikkan Yuli itu kira-kira kenapa ya Kak ya? Ada apa Kak sama Aku. Ya daripada kalian ribut, nggak malu kalau Kristen ribut di atas. Dan nggak apa-apa ribut Kalau aja Yuli- sekalian Kak udah basah. Kalau Yilinya nggak tahu malu ya nggak apa-apa, naik aja. Iya, soalnya saya lihat komentarnya Kak Pine, jangan naikkan Yuli gitu. Padahal saya cuma mau tanya kamar Iya. Bom gitu. Jangan Nggak. dinaikin, karena ngapa? Karena bom itu kan mau ngamuk-ngamuk, ngapain dinaikin? Karena aku udah pernah bilang, Pak, kalau dinaikin bikin malu Kristen, ngapain mempermalukan dirinya? Tapi kalau melihat Gini loh, keadaan sekarang ini gini malu ya, nggak Kak? gini ya Yul ya. Kita udah pada dewasa. Yang ngejaga diri kita bukan keluarga kita, diri kita sendiri. Kalau mau mempermalukan kita di depan medsos, ngapain? Kita Oke, bakal ketemu loh di luar sana, apalagi open camp. Oh itu Yuli yang ribut-ribut sama pendeta. Katanya Bukan pendeta. itu, Kak. Saya luruskan itu, Katanya. pendeta. Oke lah dia Kristen. Sesama Kristen ribut, enak nggak dilihat ya? Ngapain menginjil? Buka open camp, menginjil terus ribut-ribut. Buat apa yo? Gak penting kan? Jadi Enggak. kalau kita mau diri kita benar, mau membenarkan dulu diri kita dulu, baru kita bisa ngajarin orang. Jaga diri kita baik-baik, harga Jadi diri kita, maksudnya oke, Kakak keluarga mengerti. kita juga, gitu. Jadi Jadi kenapa aku jadi spender? Mungkin karena Yuli tadi nggak ada Kak. Jadinya mungkin dia salah paham. Oh, enggak, aku hanya Iya, bercanda, kan? Kak. Banyak kok spendernya Pak Bom Bom, saya kenal semua kok. Iya, cuman buset sampai dia tahu semuanya. Jadi gini Yul, spender juga akan melihat kok. Kita ini kan netizen biasa. Kalau ada rezeki kita kasih. Yuli juga suka ngasih juga kok, spender juga. Semua kita memberikan berkat selama kita masih ada. Oh, enggak, Berkat Kak. itu kan Jangan, gak hanya jangan, ngajarin. Enggak, jangan panjang Kak. Saya nggak nyampe ke situ, saya cuma bercanda doang. Silakan lanjutkan Kak, aku mau bikin mie dulu Kak. lapar. ya silakan. Jadi memang tadi maksudnya Kakak udah paham ya. Jadi maksudnya si Fine tuh supaya waktu itu kan masih intinya kan dikira si Fine itu kan si PBB itu kan ini gosip ya teman-teman ya. Pokoknya intinya Kak, kita tuh netral, kita sama Kristen, kita netral. Jangan saling menjatuhkan. Cuman kalau ini kan kita emang benar-benar tegur dahsyat lah, karena sudah berkoalisi dengan Islam, kadrun, itu udah parah. Tapi kalau Betul. namanya kekurangan sekali sedikit-sedikit mah udahlah, nggak apa-apa. Ya, oke ya. Udah. Lebih baik seperti ini gitu loh. Jadi kan tidak ada yang miskomunikasi kan, misunderstanding seperti itu. Jadi kan sekarang udah Ya, sama Fine udah itu lebih baik seperti itu. Shalom adikku. Sekarang lanjut dulu Kak Smart. Sebentar ya, Bro Charles, Oke, silakan. begini. Siap. Jadi kalau menurut saya, apologet kita ini fokuslah mencari jiwa gitu loh. Fokuslah mencari jiwa. Tunjukkan kebenaran Yesus itu seperti apa. Jangan saling sikut menyikut gitu loh maksud saya. Betul. Dan kita sudah melihat beberapa banyak apologet di TikTok ini tidak ada yang melebihi Edis. Edis itu banyak itu jiwa-jiwa yang diselamatkan dia. Puji Tuhan kalau menurut saya. Jadi begitu, jangan diam keluar. Oh saya apologet paling pinter, saya apologet begini. Apa buahnya mana gitu loh. Mana buahnya gitu. Jadi jangan seolah-olah dia paling hebat, dia paling jago, dia paling hafal Alkitab. Alkitab itu tidak perlu dihafalin. Dimengerti. Nah, kalau bohong itu apa? Jadi Sedikit aja dia tersinggung. Kak Smart, Sedikit aja dia Apa- tersinggung sama apa- Edis langsung mengumbar-ngumbar.
Apa bedanya dia dengan umat sebelah kalau hanya menghafal ya? Ya Lanjut. benar. Itu sama umat sebelah. Dia bilang akan saya buka alamatnya kiamat segala macem. Coba tuh. Emang si bom bener-bener deh. Gregetan kita ngelihatnya. Nggak ada jiwa-jiwa mengayomin adik-adiknya yang masih muda. Dia udah tua. Harusnya nggak boleh dia begitu. Barbar banget mulut dia itu. Harusnya dia tunjukkanlah dia sebagai penyampai firman gitu loh. Ya. Yang halus kayak gitu loh. Jadi kita bukan membela Edis, kita melihat buahnya Edis, buah yang dibuat Edis itu yang kita sanjung gitu loh. Yes. Bukan kita mau bela Edis tanpa alasan. Emang kita bodoh, memang kita tolol. Betul. Tidak, biar didengar-dengar nih para apologet. Kita tidak membela Edis kalau tidak ada buahnya. Itu aja kuncinya. Kita bukan tolol seperti yang dibilang si Rudy Iskariot itu tuh. Bodoh semua herdernya Edis. Dia yang paling bodoh. Emang Indonesia dia bilang bodoh. Emang dia sepintar apa? Dia udah malu dibuka Edis. Itunya masalah uang yang 78 juta. Nggak tahu juntrungannya kemana. Menutupin kesalahannya itu dijelek-jelekinnya Edis. Ada nanti Kak, sebentar lagi kita TKP Kak, 1.800.000, 2.500.000. Ada Kak, ada. Lanjut Kak. Ya, kita ini penonton yang setia, penonton yang di bawah. Pinter-pinterlah kita. Intinya kita hanya melihat apologet kita ini mana yang benar-benar berbuah, itu aja. Dan mana yang benar-benar cari koin gitu aja. Kalau menurut saya. Betul. Nah, jadi nggak usah itu apologet itu saya paling pinter. Saya mana buah lu gitu aja judulnya. Jangan menjelek-jelekan orang. Kita tidak ada mengkultuskan Edis. Kalau Edis salah ngapain kita ikutin kalau Edis nggak punya buahnya. Betul. Kita cuma melihat dia itu berbuah. Dia itu banyak menyelamatkan jiwa-jiwa tuh kadrun-kadrun itu. Setiap malam ada, setiap malam. Coba siapa apologet yang seperti dia? Nggak ada. Mau si RK, mau Raja Debat, mau apa. Tapi saya salut sama apologet itu. Kayak Raja Debat, kayak siapa lagi, banyak lah. Cuma ya mungkin kemampuannya tidak sama dengan Edis. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Trik-triknya kan beda. Yes. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kita penonton-penonton yang setia. Ya marilah kita menilai apologet kita ini mana yang berbuah. Itu aja. Gak usah diprovokatorin. Itu aja, itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Bu Reda. Thank you. Karena sebenarnya gini ya, memang karena buahnya si herdernya Edis Sidabutar ini begini ya, jadi mak-mak juga jadi, aduh, iya, coba kalau mak-mak yang menyek-menyek, nggak mungkin bisa naik ke roomku kan, ya? Lagi dikit ya Kak, yang mengenai Kak Smart benar, aku sepakat. Kenapa bilang? Karena Kak, 3 minggu besok ini saya turun ke 3 titik daerah, itu semua hasil menonton Edis TV. Mereka siap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan mereka siap dibaptis selama 3 minggu berturut-turut. Itu semua hasil buah Edis, bukan hasil Pak Bom, bukan hasil Erinda, hasil menonton Edis TV. Tuh kan, makanya jangan dibilang herder, ya kan? Coba. Reda, bener yang dibilang Yuli itu. Aku aja nggak begitu paham, tapi setelah ada Edis banyak aku mengerti. Oh ini ya, oh begitu ya kan dulu kan. Aku itu Edis tuh lebih jago dari kami. Kau aku itu, ya kan? Aku itu. Semua dia paham kan. Cuma yang namanya dulu kadrun ya aku paham betul lah. Betul. Ratakan iya dong. Ya sekarang begini. Edis itu udah mengkuliti ajaran Islam itu. Coba kita lihat, siapa yang berani Islam naik? Ustadz-ustadz yang canggih-canggih juga takut. Itulah dihadapin kalau memang mereka benar. Betul. Jangan buka-buka komal orang-orang yang bodoh, yang awam-awam Alkitab di undang-undang mereka. Hadapin Edis, bantah Edis. Penonton Edis itu puluhan ribu loh. Kalau memang ajaran mereka benar, hadapin Edis. Yang nonton banyak loh. Iya, jangan naik bawa congor, ya kan? Bawa data. Iya, bawa congor.
Contoh kayak si Kores, si Ripa, si Nandar. Naiklah kayak di sana. Jangan keluar-keluar di koma labal-labal. Betul. Begitu, baru dia bener. Jangan 2M, si Mila lagi 2M, jual tempe kali. Alah, Kak Smart. Kalau menurut gua ya, tempe gua masih laku 10M daripada si dua Tempe jamban. mana dulu? Tempe mana dulu? Bukan? Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Seru kan? Makin panas, makin keren ini teman-teman. Jadi Rekda Marbun dan Yuli udah bilang, mereka nggak mau lagi dengan Rudy Iskariot ini. Karena Rudy Iskariot ini dianggap pengkhianat. Jadi Yuli kemarin sempat kecolongan saat Rudy Iskariot naik dan dia ya ngobrol baik-baik. Nah, besok kalau ketemu lagi mungkin akan dia maki. Ya, kalau ketemu lagi akan dia hajar nih. Wah, makin mantap ini teman-teman. Makin keren dan harus kita dukung. Gas terus kan gitu. Ya, gas terus teman-teman. Nah, jadi inilah buah dari ajaran itu. Dan yang lucunya si Yuli ini ya, malah dia bilang apa? Satu-satunya Polycarpus yang masih tulus, dia bilang ya, masih tulus menjalankan apologetika, yang masih lurus sesuai dengan iman Kristen, menjalankan 9 buah roh, itu adalah Edis. Nah, ini pernyataan yang gila ya menurut saya. Ini Yuli ini terlalu tergila-gila dengan Edis. Jadi menurut dia cuma Edis doang yang apologet sejati, yang laskar Kristus sejati. Sofiatul enggak ya? Kalau gitu kan yang jadi pertanyaan Sofiatul, Saipudin enggak dong? Soalnya Edis doang dia bilang. Dia bilang cuma Edis doang kan? Artinya yang lain enggak, termasuk Saipudin, Ki Ahmad, ya, Sofiatul yang merupakan rasul-rasulnya Edis, enggak termasuk rupanya. Dan yang lebih lucu, sejak kapan dia tulus? Motivasi Edis itu jelas untuk membangun rumah pribadi, ya, membangun rumah pribadi. Nah, ini yang penekanannya gitu. Rumahnya nggak salah, pribadinya yang kelewatan. Loh, kok kelewatan? Ya iyalah. Dia mengatakan ini rumah untuk apologet. Tapi rupanya apologetnya ya dia sendiri gitu. Dia meniru apa yang dilakukan Rudy Iskariot. Saya bangun rumah anak terang. Begitu ditanya, mana anak terangnya? Saya anak terangnya. Kan gitu. Kan Rudy alasannya itu kan. Anak terangnya saya kan anak terang gitu. Nah sama, rumah apologetnya siapa? Saya apologetnya. Kan gila ini. Orang Kristen tuh mau berapa kali jatuh ke lubang yang sama? Saya sampai bingung gitu. Apa nggak bosan? Jatuh ke lubang yang sama terus. Coba saya tanya kalian. Mau sampai kapan kalian jatuh ke lubang yang sama? Hanya gara-gara benci Islam, kalian jadi buta. Halo? Masih banyak panti asuhan Kristen yang miskin di luar sana. Masih banyak gereja yang atap pun masih bocor. Jendela nggak punya, pintu rusak. Nggak kasihan kalian? Kenapa bukan yang itu kalian dukung? Kenapa Edis? Yang jelas-jelas tidak ada kontribusi bagi kekristenan. Loh, ada kontribusi dia. Dia akan menghujat Islam. Dia akan membuat marah umat muslim. Halo? Itu kontribusi buat orang-orang Islamophobia. Bukan kepada Kristen. Kecuali kalian membenarkan bahwa iman Kristen itu bertumbuh dengan menghujat Islam. Kecuali kalian ngaku itu. Kalau kalian akui bahwa iman kalian bertumbuh gara-gara itu, gara-gara hujatan, ya sudah, artinya Edis punya kontribusi buat Kristen. Tapi kalau enggak, ya enggak ada, teman-teman. Yang berkontribusi untuk Kristen, Risuli Lubis, itu saya akui. Saya orangnya fair, teman-teman. Saya menilai itu secara objektif. Risuli Lubis ada kontribusi. Kemana-mana ngomong tentang Kristen. Menyebarkan tentang Kristen. Terlepas dia makan duit atau apalah ya. Tapi intinya ada penyampaian tentang kekristenan. Luga Tambunan. Walaupun error, walaupun agak-agak gimana gitu. Tapi setiap hari ngomong tentang Kristen. Andre Tunggal, Louis Prasetyo, Didit Yuli. Bahkan Effendi Usman yang anak durhaka sekalipun. Ya, Effendi Usman tuh si durhaka. Beserta Jamal Dodi. Itu masih ada kontribusinya untuk Kristen. Kemana-mana bawa bendera Kristen. Kemana-mana ngomong tentang kekristenan. Ya. Menyebarkan tentang kekristenan, ngajak orang masuk Kristen, ngajak orang yang sudah mualaf untuk kembali ke Kristen. Ada kontribusinya. Tapi kalau Edis, ya, Rudy Iskariot, apa sih kontribusinya? Bahkan Rudy Iskariot mengakui,
ternyata nggak ada yang mualaf gara-gara debat-debat ini. Nggak ada yang murtad. Ya, nggak ada yang murtad. Yang ada mualaf. Dia sendiri akui kok. Artinya apa? Kalian gagal kok di sini. Jadi ngapain di situ kalian dukung? Oh, kamu iri. Ngapain aku iri? Karena aku beda iman. Gimana sih kalau aku iri, aku masuk Kristen dulu dong. Udah masuk Kristen, ya ternyata gagal donasi yang aku buat kayak si RK, baru iri. Kalau Rudi Iskariot, RK iri sama Edis, betul. Kalah bersaing. Loh, kalau saya Muslim, ngapain gitu? Dari awal, ya saya buat channel YouTube, kita udah tahu memang posisinya beda. Kalian tuh akan didukung oleh banyak sekali support. Bahkan saya pernah ditawari, tanya sama Pastor Sarah, masih hidup orangnya kan? Saya ditawari kok, sama salah satu donaturnya tanpa ragi, disuruh pindah, balik aja, dia bilang, ngapain lu Chinese, ngapain di Islam gitu kan? Nanti channel lu penghasilan berapa kita yang gantiin tiap bulan. Disuruh saya ngajarin apologet Kristen yang waktu itu masih unyu-unyu, masih baru-baru. Saya disuruh di belakang layar saja. Ditawarin. Luar biasa gitu kan. Saya sampai bilang, oh gila ya, hebat. Saya di Muslim saja, ini saya cerita nih teman-teman. Ya, ada yang nawari perbaiki laptop saat itu. Dia bilang, ya udah, laptopnya perbaiki berapa? Saya yang bayarin, dia bilang. Tapi kamu bisa konsisten nggak? Saya sampai diragukan gitu. Ya, diragukan. Dia bilang jangan sampai hilang ya, karena sering orang kita bantuin ya, tiba-tiba dia hilang, nggak lagi berapologet, nggak lagi buat konten. Saya sampai bingung, waduh, perasaan saya termasuk yang paling konsisten lah sampai sekarang ya. Bahkan termasuk dari generasi kemarin-kemarin kan, sampai hari ini masih buat konten. Mau channel saya berapa kali mati pun, ya saya bangkit. Betul nggak? Saya termasuk konsisten, tapi masih diragukan dari yang muslim-muslim. Dan bisa dibilang saya salah satu yang paling, ya nggak ada pendukung. Di Muslim tuh saya hitungan jari nih yang dukung saya. Alhamdulillah. Ya, kalian suruh saya sebut, saya sanggup sebut. Ya, karena saya ingat baik. Dan saya berhubungan baik dengan yang membantu saya. Membantu saya tanpa pamrih ya. Karena ada juga yang, ya mohon maaf, tipikal yang kayak, ya yang di Amerika itu gitu. Bantu tapi suruh buat ini, buat itu gitu. Saya nggak mau. Ada juga yang kemarin nawari, tanya sama Unirifa. Sampai Unirifa bilang, ngapain lah Jul, kamu lawan gitu kan. Dia kan cuma minta gini, cuma minta itu. Nggak mau saya bilang. Saya tuh paling nggak suka diatur. Saya paling nggak suka diatur. Walaupun kamu donatur ya. Walaupun kamu adalah donatur besar sekalipun, saya nggak peduli. Saya nggak akan bisa diatur. Ya. Lebih bagus saya jadi orang merdeka gitu. Tapi nggak punya apa-apa daripada dikekang. Nggak mau saya. Unirifa masih hidup, silakan tanya sama dia gimana. Goldian juga saksi, ya. Goldian juga tahu karena Unirifa cerita sama dia. Saya nggak mau teman-teman. Ya, jadi memang kita tuh harus ada prinsip. Kalau kita kurang, kerjakan yang lain. Ya, channel ini sekarang penghasilan kecil. Ya udah tambah satu channel lagi. Saya prinsipnya sesimpel itu kok. Betul nggak? Itulah kenapa sekarang jalan dua nih, HMC ini sama Jadid. Karena memang YouTube sekarang tidak baik-baik saja. YouTube lagi jelek. Ada yang bilang ya udah sekalian TikTok dong gitu kan. Ya udah YouTube sama TikTok. Kalau saya ya udahlah YouTube-nya 2 aja gitu. Atau YouTube-nya 4 gitu. Saya nggak berharap dari saweran TikTok, nggak mau gitu. Lebih bagus TikTok-nya saya pakai untuk jualan. Nah, itulah sekarang TikTok saya pakai untuk jualan madu. Ya, TikTok-nya saya pakai jualan madu. Kadang-kadang ada juga OTN yang naik untuk diskusi kan. Ya udah sambil diskusi sambil jualan madu. Nggak apa-apa gitu kan. Itu nggak salah gitu. Kita gunakan fasilitas itu ya untuk hal yang benar. Kalau mereka kan nggak teman-teman. Edis yang lain-lain apa sih? Padahal apa ya? Allah tuh berikan banyak sekali untuk kita. Bayangin ya, kemudahan-kemudahannya. Dan saya nggak pungkiri madu saya, ya ada yang beli itu setengahnya kan dari netizen. Setengahnya yang beli madu saya itu netizen. Yang beli awalnya tuh gara-gara ya karena saya yang jual gitu kan. Karena saya yang jual mereka beli gitu. Tapi setelah mereka rasain loh murah, ya murah dan asli. Besoknya beli lagi gitu. Jadi awalnya beli karena saya, yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya dia beli karena kualitasnya, karena harganya. Itu yang penting gitu. Ya, kalau yang cuma beli karena saya, ya udah dia beli karena saya, besok nggak beli lagi.
besok nggak beli lagi, sering gitu. Tapi alhamdulillah karena kita jual kualitas, continue sampai sekarang. Continue, alhamdulillah. Jadi sekali lagi teman-teman, ya jangan sampai kita seperti mereka lah. Ribut nggak jelas. Dan si Yuli pun nampaknya jatuh cinta dia dengan Edis. Saking jatuh cintanya, entah apa-apa dia bilang. Jelas-jelas Edis itu nggak pernah tulus. Dari zaman dulu. Dari saya pertama kenal Edis, nggak pernah tulus dia kok. Nggak pernah gitu. Dia kan cuma manfaatin oten-oten ini. Ya, yang terlalu polos, terlalu membenci Islam, sehingga gampang dimanfaatkan. Itu realitanya. Ya sudahlah, ya kita saksikan aja lah baku hantam mereka. Dan sekali lagi siapkan cemilan dan minuman terbaik kita. Jangan lupa teman-teman ya, karena saya belum jual cemilan nih. Insya Allah dalam waktu dekat, di bulan 12 kita mungkin akan nambah produk selain madu ya. Jadi selama bulan 11 ini kan kita nambah varian madu nih. Nah, nanti bulan 12 kita akan nambah jenis jualan aja. Kita akan jualan yang lain juga. Ya, doakan teman-teman. Karena jualan ini akan jadi salah satu penyangga dari Mualaf Center HMC nantinya. Kita punya target di bulan 1 kita akan mulai ya. Mulai untuk pembuatan rumah shelter mualaf, bukan rumah apologet kayak Edis ya. Sekali lagi kita nggak beli, kita sewa aja. Kita nggak akan bebani penonton untuk beli gitu, nggak. Kita sewa aja. Sewa pun yang di pinggiran, nggak perlu sewa yang ruko atau yang gede, nggak. Ya, kita yang penting ada tempatnya buat para mualaf. Di situ mereka bisa belajar dengan kurikulum ya, bukan belajar cuma asal-asalan, nggak. Kita akan buat kurikulum seperti di Semarang, Sekolah Mualaf Semarang. Terus di situ juga akan ada kamar untuk yang mualaf-mualaf butuh tempat tinggal. Terus untuk mereka supaya bisa survive, bisa hidup, kita akan berikan pekerjaan atau usaha. Dan salah satu usahanya ya madu. Nanti mereka sambil live jualan madu ya. Jadi sambil packaging mereka akan live nawarin madu. Akunnya akan saya sediakan. Kalau sekarang kan akunnya saya yang live. Nanti mungkin mereka gitu. Ya sambil jualan madu, sambil packaging, sambil kegiatan gitu, sambil cerita-cerita. Nah, kan bagus gitu. Daripada nggak jelas mau ngapain. Betul nggak? Alhamdulillah madunya lumayan laku. Gitu. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih. Jangan lupa disupport teman-teman. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.